Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dan yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Syekhona Khalil Balikpapan, Kiai Haji Ali Khalil beserta keluarga besar beliau dan seluruh para dewan asatidz, dewan guru, para santri santriwati yang saya muliakan. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang semoga selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua tentu berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada sebuah hal yang merupakan sesuatu yang termulia di dunia ini, sebuah hal yang membahasnya itu adalah merupakan pembahasan paling agung di dunia ini, karena yang sedang kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana cara kita memahami makna dari kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, afdhalul ulum, ilmu terbaik adalah ulumul Quran atau ulumul tafsir. Ilmu terbaik itu adalah ilmu Al-Quran ataupun ilmu tafsir. Kenapa kok bisa menjadi ilmu terbaik? Karena yashrufu bimaudu'iha, yashruful ilmu bimaudu'iha. Ilmu itu bisa menjadi mulia tergantung temanya sedang membahas apa. Nah, kita semua yang membidangi tafsir, membidangi Al-Quran, tentu tema kita adalah sedang membahas kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, kalau ingin tahu bagaimana kemuliaan kalamullah itu, kata para ulama, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan kalamnya Allah dibanding dengan kalamnya manusia itu sama seperti mulianya Allah dibanding manusia. Nah, tentu kita tahu Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Jelas lebih mulia Allah, jelas lebih agung Allah, jelas lebih utama Allah. Begitu juga kalamnya. Kalamnya Allah itu sama sekali tidak terbandingkan dengan kalam manusia manapun, siapapun dan kapanpun. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang mengkaji ilmu Al-Quran itu memiliki satu kebanggaan. Apa kebanggaan tersebut? Kebanggaan tersebut yaitu adalah sesuatu yang disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, man utiyal Quran thumma yadhunnu anna ghairahu utiya bi afdhala minhu faqad haqqara ma 'azzamahullah. Man utiyal Quran, barang siapa yang diberikan ilmu Al-Quran, diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, diberikan pemahaman Al-Quran, atau diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran, kemudian tsumma yadhunnu anna ghairahu utiya bima afdhala minhu, kemudian dia menyangka bahwa ada orang lain yang lebih hebat daripada dia, ada orang lain yang lebih keren daripada dia. Dia
belajar Al-Quran, dia di kelas tafsir, di kelas Al-Quran, kemudian menyangka bahwa kelas lain itu lebih hebat, lebih keren, berarti faqad haqqara ma 'azzamahullah. Berarti orang yang seperti itu telah meremehkan sesuatu yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita semua ini untuk sekarang, ya untuk 1 jam ke depan menjadi manusia terbaik di muka bumi. 1 jam setelahnya ya balik lagi seperti biasa. Sekarang toh sampai keluar pintu ini sudah biasa lagi. Nah, jadi kita ini kalau sedang membahas Al-Quran, kita harus yakin, pastikan bahwa kita adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah disebutkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kata Allah, "Tsumma awrathnal kitaba." Kemudian aku wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini kepada siapa? Alladzina astafainahu min ibadina, kepada orang-orang yang aku pilih, kata Allah, kepada hamba-hamba yang aku pilih. Nah, ini orang-orang pilihan Allah itu jelas beda, tentu beda dengan orang-orang pilihan ustadz, orang-orang pilihan kiai, orang-orang pilihan negara, dan seterusnya. Ini orang-orang pilihan Allah pasti kerennya. Nah, cuman orang-orang pilihan Allah itu alhamdulillahnya ada 3. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang sedengan, ya standar lah. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada yang hebat banget. Nah, kata para ulama, faminhum zalimun li nafsi itu contohnya adalah orang-orang yang hanya hafal Al-Quran tapi tidak paham apa yang dihafal. Dia tiap hari baca tahlil, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, alif lam mim, kemudian ayat kursi dan seterusnya, tapi tidak pernah tahu apa makna yang dia baca. Pernahkah kita bertanya-tanya tentang kenapa ayat kursi kok dinamakan ayat kursi? Apakah ada kursi di situ? Apakah kursi ini bagaimana dan seterusnya? Kenapa ayat kursi kok bisa menjadi ayat terbaik yang ada di dalam Al-Quran? Nah, ini kita hafalnya hafal bagus, tapi kita tidak pernah paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa kasarnya, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita baca ayat-ayat, tahlil dan seterusnya, itu sama seperti kita baca koran Cina. Baca bisa, nyanyi lagu Cina bisa, tapi gak tahu apa artinya. Jadi bisanya cuma cangcing cong cangcing, tapi dia gak paham apa yang dia baca. Nah, itu namanya faminhum zalimun li nafsi. Nah, orang-orang seperti itu zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, cuman orang yang seperti itu jangan dijelek-jelekkan. Bagaimanapun dia itu membaca Al-Quran, bukan sedang menyanyi lagu Cina, lagu Korea. Tetap bagaimanapun dia sedang membaca kalamullah. Nah, makanya kata guru saya, Syekhina Ki Haji Maimun Zubair, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang biasa membaca Al-Quran tapi dia tidak paham kepada Al-Quran yang dia baca, atau dia biasa menghafal Al-Quran tapi dia tidak sama sekali bertadabbur dengan apa yang dia hafal, fala yu'ayyaru wa la yumdah. Maka orang yang seperti itu tidak boleh terlalu dijelek-jelekkan, tapi juga tidak boleh terlalu dipuji. Wah, Masya Allah, hafid 30 juz, Masya Allah. Nah, itu jangan terlalu seperti itu, karena bagaimanapun 30 juz yang dia hafal nggak dia paham sama sekali. Nah, tapi jangan dijelek-jelekkan. Buat apa hafalin Quran, nggak paham juga. Mending saya belajar fikih, ilmu hukum, tahu semuanya ini, beristimbat dari Al-Quran. Nah, ketika ditanyakan nggak tahu ayatnya, nggak paham, nggak hafal dan seterusnya. Maka orang-orang yang seperti itu faminhum zalimun li nafsi. Nah, ya minimal ya seperti kita inilah.
Jadi kita ini taunya juz amma, kemudian ya pahamnya enggak, kemudian punya wiritan Al-Quran, atau masuk kelas tafsir, atau minimal mengikuti pengajian Al-Quran, tapi pulang-pulang nanti sudah lupa lagi. Alhamdulillah. Nah itu minimal kita lah. Faminhum dzalimun linafsi. Nah kemudian kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang-orang pilihan Allah yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran ini yang sederhana. Dibilang paham, enggak paham. Dibilang hafal, ya enggak hafal-hafal juga. Jadi sedengan. Dibilang jelek ya bagus, dibilang bagus ya enggak pantas juga dibilang bagus. Nah itu sedengan. Kemudian yang terakhir, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada orang-orang pilihan Allah yang berkaitan dengan Al-Quran, itu adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba menggunakan kebaikannya. Artinya dia orang yang sempurna. Dia hafizul Quran, dia paham Al-Quran, dia sering bertadabbur makna-makna Al-Quran, dia sering untuk mengkaji kajian-kajian tentang Al-Quran. Kajian Al-Quran itu tidak bisa terbatas. Orang bahas fikih ya berarti sama dengan bahas Quran. Orang bahas hadis ya berarti sama dengan bahas Al-Quran. Orang bahas nahwu sorof, lagi-lagi istimbatnya ya ke Al-Quran. Orang bahas ilmu apapun, tauhid, tajwid, dan ilmu apapun yang ada di dunia ini, itu intinya sumbernya adalah Al-Quran. Nah jadi semua kelas yang ada di pesantren itu pada dasarnya menginduk kepada kelas tafsir Al-Quran, kelas Al-Quran. Jadi Al-Quran ada di prioritas utama. Nah orang-orang yang sabiqun bil khairat itu adalah orang-orang yang telah sukses berhasil memahami itu semua, telah sukses untuk menghafal itu semua dan seterusnya. Ya alhamdulillah itu bukan kita juga. Itu golongan orang-orang yang seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan para a'immah-a'immah yang lain itu ada di kalimat wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Nah cuman kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' fi Ahkamil Quran, dan beberapa ulama-ulama yang lain seperti Nadmud Durar, Al-Biqai dalam kitabnya Nadmud Durar, dan banyak ulama lain mengatakan, kenapa yang disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut di golongan orang-orang yang Allah pilih itu adalah faminhum dzalimun linafsi. Harusnya yang disebut pertama kali itu kan yang paling mulia. Tapi kenapa di sini yang disebut pertama kali kok malah faminhum dzalimun linafsi? Coba kalau ada MC atau ada acara yang disebut pertama kali kan kiainya, bukan santri-santrinya kan. Pasti kiainya dulu, panitia urusan terakhir yang disebut. Yang penting ada penyebutannya ya terakhir itu sudah. Tapi kenapa di ayat tersebut itu yang disebut pertama kali adalah faminhum dzalimun linafsi? Malah orang yang paling jelek malah disebut pertama kali. Nah, ini kata para ulama, kenapa Allah mengedepankan, mendahulukan penyebutan faminhum dzalimun linafsi, sedangkan yang sempurna itu malah disebut terakhir, yaitu wa minhum sabiqun bil khairat. Itu kata beliau, kata para ulama, supaya orang-orang yang kualitasnya ya kayak kita-kita ini tidak mudah putus asa, walaupun bisanya cuma ngaji setahun sekali Al-Quran ya alhamdulillah, walaupun hatam Quran ya pas Ramadan doang, pas darusan ya alhamdulillah, tapi tetap disebut pertama kali supaya kita semakin semangat untuk mengkaji Al-Quran. Ya gampangannya kayak kalau misalnya ada orang yang gak pantas untuk dijadikan juara, gak pantas untuk dijadikan pemenang, tapi dia dipaksa untuk menjadi pemenang supaya dia lebih giat belajar. Kamu pokoknya harus jadi nomor satu, sudah saya catat kamu harus juara satu, maka mau tidak mau kamu harus bisa menghafalkan ini, bisa menghafalkan itu, dan seterusnya. Akhirnya gara-gara itu dia lebih sering untuk belajar dan seterusnya.
Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali faminhum zalimun linafsi. Nah, jadi di sisi ini kita itu adalah juara satu dalam kebodohan, maksudnya juara satu dalam kemalasan. Tapi intinya kita, orang-orang kita ini lebih disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongannya orang-orang seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita menang pada imam-imam kita di sisi zalimul li nafsinya ini, alhamdulillah sudah. Nah, kita harus bangga terhadap diri kita walaupun menangnya hanya di sini saja. Walaupun di hal yang lain tentu jelas kalah, ilmunya kalah, ibadahnya kalah, amaliyahnya kalah, nasabnya kalah, nasibnya juga jelas kalah. Nah, tapi di satu sisi di faminhum zalimun li nafsi, Allah menyebut kita lebih dahulu daripada menyebut orang-orang seperti Imam Syafi'i dan Imam Ghazali dan seterusnya. Nah, ini pentingnya kita membaca Al-Quran menggunakan tadabbur. Kemudian yang tidak kalah penting lagi itu khazanah tafsir di pesantren. Kebanyakan dari kita menganggap tafsir itu ilmu yang jelimet, tafsir itu ilmu yang ruwet, ilmu yang bahasannya tinggi dan seterusnya. Padahal enggak juga, tergantung apa yang sedang dibahas, tergantung temanya apa. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasannya sangat luas, dan kita itu jangan terlalu muluk-muluk untuk mau membahas keseluruhan Al-Quran. Itu nggak akan bisa. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, seandainya lautan itu adalah seakan-akan menjadi mangsi. Apa bahasa Indonesianya mangsi? Tinta. Lautan itu tinta. Tinta yang digunakan untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah, menulis kalam-kalamnya Allah. Tintanya pakai lautan, 7 samudra. Di ayat lain kemudian penanya itu menggunakan seluruh pohon-pohon yang ada di dunia ini, itu penanya. Maka lanafidhal bahru, maka lautan itu pasti akan habis. Tintanya gak akan bisa untuk menulis kalimat-kalimat Allah qabla an tanfadha kalimatu rabbi, padahal kalamnya Allah belum sama sekali habis. Nah, artinya menunjukkan bahwasanya ilmunya Allah itu sangat luas, sehingga supaya kita bisa asyik dalam membahas Al-Quran, itu cara paling mudah adalah membahas ayat-ayat yang kita kenal. Jangan langsung Al-Baqarah, jangan langsung Ali Imran. Itu kan jauh untuk bacaan kita. Yang paling sering kita baca ya Al-Fatihah. Yang paling sering kita baca ya Qul huwallahu ahad. Ya itu saja yang dibahas, yang didalami, yang ditadabburi. Jangan langsung naik ke Al-Baqarah dan seterusnya. Contoh, misalnya kita membahas surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu menjadi surat yang paling sering kita baca di dunia ini. Semua orang Islam pasti hafal dengan namanya surat Al-Fatihah. Maka supaya kita mudah memahami ilmu tafsir, mudah mencintai ilmu tafsir, ya kita bahas tafsirnya surat Al-Fatihah saja. Bagaimana tafsir surat Al-Fatihah ini? Kita ambil contoh di ayat pertama, bagaimana cara kita bertadabbur yang sesuai dengan tadabburnya para ulama. Yang pertama, kita harus tahu ayatnya. Al-Fatihah, alhamdulillah kita tahu semua. Yang kedua, kita harus tahu terjemahnya, minimal lah terjemahnya dulu tahu. Ya, kita sudah tahu terjemahnya surat Al-Fatihah. Di sini apa ada yang belum tahu terjemah surat Al-Fatihah? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin terjemahnya apa? Nah, ya itu kira-kira seperti itulah. Berarti saya anggap sudah tahu semua. Nah, ini tinggal satu level lagi untuk menjadi mufassir. Tapi mufassir surat Al-Fatihah ya, bukan mufassir Al-Quran.
Nah, ketika Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam. Ini untuk kita tadabburi, caranya gampang sekali. Mau tadabbur itu versi apa dulu? Mau versi tasawuf bisa, mau versi ilmu bahasa bisa, mau versi ilmu penyejuk jiwa bisa, mau tadabbur versi update status juga bisa. Nah, semua bisa dari ayat pertama di surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, misalnya yang versi bisa bikin story WA gampangannya. Alhamdulillah, semua pujian lillahi itu hanya milik Allah, rabbil alamin yang menjadi Tuhannya alam. Segala puji itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana cara mentadaburi ayat itu? Caranya gampang, tinggal dibalik. Segala puji hanya milik Allah. Oh, berarti kalau segala puji itu hanya milik Allah, kita kalau sedang bekerja untuk pengen apa-apa itu jangan terus pengen dipuji orang lain. Kenapa? Karena segala puji hanya milik Allah. Jadi dari alhamdulillahirabbil alamin akhirnya kita belajar melakukan keikhlasan. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat yang sering kita bahas, sering kita ucapkan, sering kita dengar, dan dengan kita bisa mentadabburi lafaz tersebut, kita akhirnya bisa belajar ikhlas. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Kalau semua pujian itu milik Allah, buat apa kita melakukan sesuatu demi pujian orang lain? Maka kita tidak boleh menjadi hamba pujian, karena yang pantas dan berhak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu cara pertama untuk mentadabburi surat Al-Fatihah di ayat pertamanya. Nah, jadi kita punya satu ilmu sudah untuk bikin story WA. Ilmu yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ini bisa kita tafsiri dengan gaya yang berbeda. Misalnya kita ambil di ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Saya rasa di sini tentunya pernah belajar nahwu sorof semua, gitu. Karena yang membahas Al-Quran itu ya minimal ya pernah tahulah mana mubtada, mana khobar, minimal pernah dengar lah. Pernah dengar mubtadaun zaidun wa adilun khobar in qulta zaidun adilun mani tadar dan seterusnya. Minimal pernah dengar itu. Nah, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Allah menyatakan segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahi. Nah, kemudian biasanya ketika kita mensifati seseorang, itu kita mensifati tujuan sifat itu apa? Tujuan sifat itu untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya di pondok ini ada yang namanya Zaid, dan yang bernama Zaid itu ada dua. Nah, maka untuk membedakan dua Zaid ini harus dikasih sifat. Jadi cara untuk membedakan itu dengan sifat. Yang pertama itu Zaid, yang kedua itu Zaid hitam misalnya. Nah, kata hitam itu untuk membedakan dengan Zaid yang tidak hitam, yang putih. Atau misalnya yang perempuan Sri. Nah, Sri itu ada 10 misalnya. Jadi otomatis lafadz Sri membutuhkan sifat 10 juga untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Ada misalnya Sri cantik, ada Sri gembrot, ada Sri kurus. Nah, jadi kalimat-kalimat cantik, kurus, gembrot dan seterusnya itu adalah sifat untuk membedakan antara satu Sri dengan yang lain. Nah, itu gunanya ada sifat. Nah, pertanyaannya, ketika itu menjadi perlunya sifat, gunanya penyifatan seseorang, lalu untuk apa kita menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala padahal Allah itu nggak bakal beda dengan yang lain? Maksudnya ya Allah aja, nggak ada Allah kedua, Allah ketiga. Lalu buat apa penyebutan sifat Rabbil Alamin?
Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamina, yang menjadi Tuhan alam. Emangnya ada Allah yang tidak menjadi Tuhan alam? Kan nggak ada. Lah, lalu kenapa kok ada sifatnya, kok ada yangnya? Yang di sini yang sifat maksudnya, bukan yang sayang itu, bukan ya. Yang menjadi Tuhannya seluruh alam. Padahal kita tahu tadi gunanya sifat itu untuk membedakan antara satu hal yang kayak mirip dengan hal yang lain. Sedangkan ini Allah tidak ada yang mirip sama sekali dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan di antara sifat Allah itu adalah mukhalafatun lil hawadisi. Allah itu harus berbeda dengan yang lain. Nah, kenapa kok masih disifati? Nah, ini menjadi ilmu lagi, yang mana ilmu ini masuk kepada ilmu tafsir aqaidi misalnya, tafsir di akidah. Allah itu disifati ada beberapa faedah. Ada faedah dari sisi akidah, ada faedah dari sisi tasawuf, ada faedah dari sisi hati kita. Misalnya yang dari akidah, perlunya mensifati Allah Subhanahu wa taala itu karena lil ikram, lit takrim. Bagaimanapun ketika kita menyebut sosok yang agung, maka kita harus sedia dan rela untuk menyebutkan sifat-sifatnya sekaligus, menyebutkan gelarnya sekaligus. Misalnya ketika kita memiliki sosok kiai, sosok ustadz, misalnya ada ustadz yang namanya siapa ustadz di sini? Ya, Ustadz Doni, Ustadz Doni, Ustadz Zaini, Ustadz Zaini. Namanya itu Zaini. Tapi mau tidak mau kita tidak bisa mengatakan Zaini. Walaupun ketika dipanggil Zaini tetap noleh orangnya. Zaini tetap noleh orangnya. Tapi kita sebagai murid tetap mau tidak mau menyandangkan sifat keustatan itu, dan ketika memanggilnya tetap manggil Ustadz Zaini. Ada ustadznya, jangan Zaini-Zainian. Atau kalau di acara resmi, Al-Mukarram, Sohibul Karomah wal Fadilah, Al-Ustadz Zaini. Jadi lengkap nama sifat-sifatnya itu. Jangan tiba-tiba ketika naik dipersilahkan Zaini. Nah, nggak seru kan? Jadi harus ada tembelan-tembelan sifatnya yang banyak dulu. Al-Mukarram, Sohibul Fadilah wal Karomah wal Sa'adah wal Surur, Sohibul Maqam, Waliullah. Nah, misalnya seperti itu. Sifatnya dibanyakin, baru Al-Ustadz Zaini rahimahullahu ta'ala. Terakhirnya gitu. Nah, jadi itu merupakan penyebutan sifat yang mau nggak mau kita sebagai murid itu butuh untuk menyebutkan sifat tersebut. Dan tujuannya apa? Supaya kita bangga memiliki ustadz sekeren Ustadz Zaini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau penyebutannya cuma Zaini doang, apa kerennya? Nah, jadi kalau disebutkan sifat-sifatnya yang banyak, maka hal tersebut akan menumbuhkan rasa keren di hati kita, memiliki rasa bangga di hati kita memiliki ustadz sekeren beliau. Nah, begitu juga dalam konteks ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala ketika disebut Allah saja itu ya sudah hebat. Cuman perasaan kita sebagai hamba, perasaan kita sebagai orang yang menyembah Allah itu rasanya kurang kalau enggak menyebutkan deretan-deretan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap MC dimanapun pasti ketika menyebut Allah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Padahal kata Subhanahu wa ta'ala ini hanya sifat. Walaupun enggak ada Subhanahu wa ta'ala, Allah ya tetap Allah. Begitu pula di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi, lillahi toh sudah cukup, tapi masih rasanya seorang hamba itu kayak kurang jika tanpa memberikan embel-embel sifat pada Allah, maka ditambahilah Rabbil alamin, yang menjadi Tuhan seluruh alam, ditambahi lagi Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang, ditambahi lagi Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari kebangkitan, di hari pembalasan. Nah, tujuan sifat-sifat itu apa tujuannya? Supaya kita merasa nikmat memiliki Tuhan yang seagung itu dan sekeren itu. Nah, sehingga penyebutan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, akhirnya kita sadar ketika menyebut Rabbil Alamin, Tuhannya seluruh alam.
berarti Allah itu bukan Tuhan seluruh alam saja, tapi Tuhanku juga, karena aku juga bagian dari alam. Berarti kalau masalahku ini masalah yang sangat besar bagiku, sedangkan Tuhannya Allah, dan Allah itu Tuhan seluruh alam, bukan hanya Tuhan bagi aku dan masalahku saja, maka pasti masalahku ini akan selesai jika kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ketika kita menyebut Rabbil Alamin, Allah yang mengurus segala alam ini, maka pasti masalahku juga akan diurus. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan Du'aul Karbi. Du'aul Karbi itu salah satu doa yang digunakan untuk galau. Jadi orang galau baca doa ini. Patah hati, ditolak cintanya, chatting centang biru gak dibales-bales. Nah, itu baca doa ini. Itu kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, Du'aul Karbi, la ilaha illallah al-aliyul kabir, al-aliyul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsy wa rabbul arsyil karim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, pertanyaannya, doa galau, tapi isinya gak bahas tentang galau sama sekali, cuman bahas la ilaha illallah, kayak orang wiritan. Apa penyembuh doa galau di situ? Nah, kata para ulama, kenapa lafaz-lafaz tersebut, la ilaha illallah al-azimul karim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kok bisa dinamakan Du'aul Karbi, doa galau? Karena di situ sedang menyoroti betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangnya, tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki arasy yang sangat besar, yang memiliki langit, yang memiliki bumi. Semua peredaran, semua pergerakan makhluk yang ada di antara langit dan bumi itu adalah murni dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sadar kita punya Tuhan seagung itu, maka masalah sekecil urusan WA gak dibales itu pasti gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya doa galau seperti itu. Kita bukan malah meminta, ya Allah WA saya gak dibales, ya Allah cinta saya bertepuk sebelah tangan. Gak usah omongin seperti itu. Kita cukup mengomongi, ya Allah Engkau maha kuasa, ya Allah Engkau maha bijaksana, ya Allah Engkau maha hebat, Engkau maha derma, Engkau maha bla 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 bla. Gak usah sebut apa yang sedang kita inginkan. Nah, itu Allah pasti paham sendirilah. Ini ngapain orang ini kok kayak muji-muji aku, tumben, nah gitu kan, tumben muji-muji aku, paling ada maunya ini. Nah, makanya akhirnya oleh Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utis sa'ilin. Barang siapa yang tersibukkan dengan menyebut aku, menyebut sifat-sifat Allah, an mas'alati, sampai lupa yang mau minta, a'taituhu bi afdhala mimma utisailin, maka aku pasti memberi orang tersebut hal terbaik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Nah, makanya cara berdoa itu adalah kadang dengan tidak berdoa, cukup dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah lebih keren daripada doa, dan cara penyelesaiannya pun itu lebih keren daripada cara penyelesaiannya orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Nabi Ayyub kena penyakit puluhan tahun, anak-anaknya wafat semua, kemudian hartanya habis semua, kemudian masyarakatnya menolak Nabi Ayyub semua, tinggal satu-satunya istri, yang mana istrinya beliau pun itu asalnya beliau istrinya itu cantik, asalnya itu cantik banget. Nah, suatu saat ketika hartanya mulai habis untuk ngasih makan Nabi Ayyub dan seterusnya, akhirnya istrinya ini mau kerja ya gak bisa, mau ngapain ya gak bisa, sudah habis semua buat Nabi Ayyub yang sakit. Nah, suatu saat istrinya Nabi Ayyub itu punya ide gimana caranya ya biar bisa makan Nabi Ayyub ini. Kalau saya gak kerja, gak makan, mau kerja apa? Akhirnya dengar-dengar
ada lomba kecantikan rambut. Jadi menjual kecantikan rambut untuk keperluan salon mungkin dulu. Nah akhirnya istri Nabi Ayyub alaihissalam, beliau pergi ke tempat tersebut dan mencukur rambutnya yang asalnya panjang cantik, kemudian dicukur sampai gundul dan dijual. Hasil dari jual rambut tersebut itu dibelikan, dikasih uang dan dibelikan makanan persediaan untuk Nabi Ayyub alaihissalam. Nah akhirnya istrinya, ya karena sudah gundul otomatis, akhirnya kerudungnya tambah disaretin, dirapihkan biar gak kelihatan lah. Akhirnya Nabi Ayyub ketika sampai ke Nabi Ayyub, loh kok dapat nasi dari mana? Saya tadi kerja apa? Adalah, ayo yang jujur, kerja apa? Jadi ada lomba tentang rambut kecantikan, siapa yang rambutnya paling bagus dia dapat harta dan seterusnya. Yang penting rambutnya terus dikasih dan disumbangkan kepada tempat tersebut. Akhirnya, loh berarti kamu kan gundul. Akhirnya dibuka, dilihat, langsung Nabi Ayyub itu ngenes. Yang asalnya sabar dengan penyakitnya, sabar dengan anaknya, sabar dengan hartanya, sabar dengan masyarakatnya yang meninggalkan dia semua, pas ngelihat istrinya jelek langsung astagfirullahaladzim, langsung sakit. Jadi kadang suami itu sumber masalahnya di istri, kadang seperti itu. Nah, jadi kadang seperti itu, di lain-lainnya enggak. Nah akhirnya gara-gara hal seperti itu, beliau, nanti yang perempuan saya bela lagi, sekarang bela laki-laki dulu. Nah sekarang Nabi Ayyub itu akhirnya galau dan mengatakan kepada Allah, dan dicatat oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub cuma mengatakan Rabbi inni massaniyad-durru, ya Allah aku sakit. Sakitnya bukan karena sakit penyakit itu, tapi sakit karena ngelihat istrinya jelek yang asalnya cantik. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah aku sakit dan engkau maha pengasih maha penyayang. Mintanya apa? Gak disebut, gak ada di ayat selanjutnya. Gak disebut minta tolong kembalikan kecantikan istriku, tolong saya sembuhkan sakitnya, dan enggak. Nabi Ayyub cuma bilang, ya Allah aku sakit dan engkau maha pengasih maha penyayang. Akhirnya oleh Allah bagaimana? Akhirnya oleh afanajjainahu minal gham, oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayyub alaihissalam diselamatkan dari kegalauannya. Istrinya yang asalnya jelek seperti itu dikembalikan menjadi cantik kembali. Kemudian putra putrinya yang wafat semua diganti oleh Allah menjadi putra putri, ditambah lagi oleh Allah putra putrinya. Masyarakatnya yang gak mau menjadi masyarakat yang menjadi membela Nabi Ayyub lagi. Hartanya yang habis digantikan, dikembalikan oleh Allah berupa belalang emas yang beliau miliki, dan disebutkan di dalam hadis belalang emas itu sampai menjadi kekayaannya 10 kali lipat dari kekayaan sebelum Nabi Ayyub sakit. Dan sakitnya tentu disembuhkan oleh Allah. Urkut birijlika hadza syarabun tahir hadza ma'un taribun wa syarab. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kakimu dicelupkan ke air ini, nanti insya Allah nanti kamu akan sembuh dari penyakitmu. Nah artinya Nabi Ayyub yang hanya mengatakan ya Allah aku sakit dan engkau maha pengasih maha penyayang, itu oleh Allah dijawabnya menyelesaikan seluruh hal yang menjadi musibah oleh Nabi Ayyub alaihissalam tanpa ada permintaan. Coba dia meminta, mungkin jawabannya ya itu saja, ya Allah istri saya jelek, ayo napa dipercantik lagi. Bisa jadi jawabannya istrinya diwafatkan, diganti istri yang lebih cantik lagi. Nah bisa jadi seperti itu kan. Karena kalau doa itu hati-hati kalau doa. Jadi mending kita tidak menyebutkan, kita memuji Allah, nanti Allah yang mengurus semuanya. Nah itu lebih baik, lebih utama daripada seperti itu. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian sekarang mau membela yang perempuan, yang laki-laki siap ini. Nah jadi intinya kalau berdoa itu kita tahu kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, kata Allah, jika ada yang menanyakan kepadaku tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat. Bagaimana dekatnya Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Nah, para ulama di sini ada yang mengartikan dengan makna yang begitu menggembirakan bagi kita. Sebenarnya makna ujibu da'watad da'i idza da'an itu maknanya bukan aku menjawab doa hambaku ketika dia berdoa kepadaku, bukan seperti itu. Tapi makna sebenarnya, makna sebetulnya ayat tersebut ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab panggilan orang-orang yang memanggil namaku ketika dia memanggil namaku. Jadi pada dasarnya ketika sampean, misalnya ibu-ibu mengeluhkan suaminya yang nggak mau mengerti, mengeluhkan suaminya yang nggak paham-paham dengan maksud hatinya, ngomong A dijawabnya B, kan gitu sifatnya laki-laki ya, kayak gitu ya, kayak saya ini lah, ini buktinya istri saya ini ngomongnya apa larinya kemana. Nah itu sifat lelaki. Nah, misalnya ketika kita berdoa kepada Allah itu kebanyakan pasti menyebut nama Allah terlebih dahulu, ya Allah atau ya Rabbi atau Allahumma, ya kan, antara tiga itu, Allahumma, ya Allah atau ya Rabbi, tauduk pangeran dan seterusnya, atau bahasa-bahasa lain. Nah, makna dari ujibu da'watad da'i idza da'an itu adalah ketika kita menyebut nama ya Allah, ketika kita memanggil ya Allah, pada saat kita memanggil nama Allah, Allah langsung seketika itu membalas, menjawab panggilan kita. Jadi misalnya kita, ya Allah, aku ingin bla 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 bla. Sebelum kita sampai ke kalimat aku ingin bla bla bla, itu Allah sudah menjawab duluan. Ya Allah, ya hambaku ada apa? Nah, seumpama kita faham, seumpama kita sadar bahwa ketika kita menyebut ya Allah, itu pasti Allah menjawab panggilan kita. Ya, ada apa hambaku? Pasti dengan jawaban Allah itu saja, itu sudah sangat cukup dengan apa yang kita minta. Jadi kita misalnya chatting kepada satu presiden, wahai Bapak Presiden, kemudian centang dua, kemudian jawab, iya ada apa rakyat. Nah itu kan, wah itu sudah bikin story sudah cukup, itu gak perlu ada permintaan lain. Bikin story sudah sangat membanggakan itu. Nah begitu juga ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas ngomong ya Allah, itu pas itu juga Allah mengatakan ada apa wahai hambaku, dan itu sudah merupakan kebanggaan bagi kita. Sehingga para ulama, para wali-walinya Allah, ketika mereka mengatakan Allahumma ataupun ya Allah, mereka itu gak jadi yang mau minta. Kenapa? Karena sudah merasa cukup dengan jawaban Allah ketika mereka memanggil nama Allah. Nah oleh sebab itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, karena itulah para ulama lebih sering memuji Allah dibanding meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada akhirnya memuji itu ya tujuannya untuk meminta, tapi tetap yang diutamakan adalah memujinya terlebih dahulu. Nah itu makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu menyebutkan sifat-sifatnya Allah terlebih dahulu untuk memuji Allah, untuk mengagungkan Allah. Baru setelah diagungkan, baru setelah dipuji, orang dimanapun itu kalau udah muji berarti mau minjem uang. Kamu ganteng, Masya Allah ganteng. Kamu cantik sekali. Saya ada perlu 500.000. Nah itu mesti. Jadi pertama muji dulu. Kalau langsung saya ada perlu 500.000, pasti jawabannya gak ada. Tapi kalau muji dulu, kamu Masya Allah hari ini cantik banget. Misalnya suami-suami ini, Masya Allah malam ini ibu cantik sekali, Masya Allah. Ternyata besoknya bikin anak. Nah itu kan. Nah jadi kalau muji pasti ada maunya. Begitu juga di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu muji terlebih dahulu,
ternyata di akhir ada maunya. Apa maunya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi dari Al-Fatihah awalnya muji Allah, Allahnya diindahkan, diagungkan dan seterusnya. Ternyata di akhir dia ada maunya juga. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, maunya saya ini, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, anehnya di surat Al-Fatihah ini ada satu hadis qudsi yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi penutup kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin." Nah, jadi dalam hadis qudsi, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku itu jadi dua bagian. Jadi ada bagian yang khusus untuk aku, jadi ada bagian dan khusus untuk hambaku, kata Allah. Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku sedang berkata sampai di ayat alhamdulillahi rabbil alamin, maka pada saat itu juga Allah menjawab, qultu hamidani abdi. Wah, hambaku sedang memujiku. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, nyampe di ayat itu, pas nyampe di ayat itu juga Allah sebenarnya sedang menjawab Fatihah kita. Jadi ketika kita sampai di ayat alhamdulillahi rabbil alamin, maka jawaban Allah adalah hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Nah, kemudian Allah mengatakan di hadis qudsi tersebut, wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim. Ketika hambaku sudah sampai ke ayat ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, atna alayya abdi, hambaku sedang ngalem sama aku, sedang memujaku, sedang memberikan pujian tertingginya kepadaku. Sedang ngalem, kalau bahasa Jawanya itu ngalem. Tahu ngalem? Ada maunya itu dusel-dusel terus ngalem. Nah, itu afna alayya abdi. Jadi kalau kita baca ar-Rahmanir Rahim, Allah pasti jawab afna alayya abdi, hambaku sedang memujaku, sedang ngalem kepadaku. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku sedang sampai di ayat maliki yaumiddin, yang merajai seluruh alam, yang merajai hari kiamat, maka Allah pada saat itu menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengidolakanku, hambaku sedang mengagungkan diriku. Jadi pas lafaz maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi. Kemudian ketika sampai di ayat wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong, itu apa jawaban Allah? Allah menjawab pada saat itu juga, hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku. Di mana-mana kalau ada kalimat atau ungkapan ini antara aku dan kamu, itu maksudnya adalah hal yang sedang serius. Ini antara aku dan kamu, jangan sampai bocor ke yang lain, serius. Walaupun di gosip itu ya ini cuman kamu ya yang dibilangin, nanti ketika gosip seterusnya ini cuman kamu loh, cuman kamu, sampai akhirnya sekampung tahu semua. Nah, jadi intinya kalimat ini antara aku dan kamu, itu maknanya adalah kalimat serius. Berarti ketika kita sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus sadar bahwa Allah sedang mengatakan hadza baini wa baina abdi. Artinya Allah sedang mengatakan ini antara aku dan hambaku. Berarti Allah sedang serius kepada kita. Nah, ketika Allah serius kepada kita, ternyata kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhirih. Nah, kemudian ketika kita menyampaikan permintaan kita ihdinas siratal mustaqim ila akhirih, Allah menjawab hadza li 'abdi. Oh, ternyata ini maunya dari depan. Ternyata ini intinya muji, intinya apa seterusnya, ternyata cuman mau minta. Tapi mintanya itu kok enak, kok aneh lah. Kita mungkin sangat mencintai uang,
sangat mencintai harta, kedudukan dan seterusnya. Tapi di saat yang paling penting yang kita miliki, ternyata yang kita minta bukan uang, bukan misalnya Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in urzuqna rizqan halalan thayyiban. Gak ada seperti itu. Kita bacanya malah tetap ihdinas siratal mustaqim. Gak ada pikiran untuk mau merubah Al-Quran, gampangannya. Gak ada pikiran untuk mau minta apa di surat tersebut. Tetap yang kita minta adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hidayah tersebut merupakan jalan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama, para aulia dan seterusnya. Artinya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, yang harus kita tanamkan di dalam hati itu kita harus ingat bahwa di setiap ayat yang kita baca itu jangan lupa ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti, gak bakal Allah gak ngejawab, karena itu sudah omongannya Allah sendiri, disampaikan oleh nabinya sendiri, pasti Allah menjawab. Maka kalau kita baca Fatihah itu kasih ruanglah untuk Allah untuk menjawab jawaban Fatihah kita. Nah, jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim, nanti Allah gak bisa menjawab. Mau jawab di mananya? Sudah selesai Al-Fatihahnya. Padahal setiap ayat itu Allah menjawab doa kita, menjawab pujian kita. Ketika sampai Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, wah hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku sedang memujaku. Maliki yaumiddin, hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Apapun yang hambaku minta, maka aku akan berikan. Nah, itu semua terjawab oleh Allah sejak kita membaca surat Al-Fatihah dari awal per ayat sampai akhir. Nah, kalau orang sadar baca Fatihah itu menjadi dialognya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan lebih khusyuk lagi, dia akan lebih tenang lagi, dan dia akan lebih nikmat lagi menikmati surat Al-Fatihah. Nah, jadi ini pentingnya kita mempelajari tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, karena pada akhirnya kita tidak hanya akan baca Al-Fatihah misalnya gitu tok tanpa perenungan sama sekali. Minimal setiap baca Fatihah ingat hadis barusan bahwa setiap ayat Allah menjawab kalimat-kalimat kita, maka beri ruang Allah untuk menjawab kalimat kita dengan cara tidak membaca surat Al-Fatihah dengan terlalu cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada panitia.